Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil quiz method kami, yaitu yang berjudul Permasalahan Pembelajaran IPS di SMP. Berikutnya, adapun latar belakang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di tingkat sekolah menengah pertama, SMP sering menghadapi berbagai tantangan yang memenuhi efektivitas proses pembelajaran. Yang pertama itu ada rendahnya motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kedua, ada banyak siswa menganggap IPS sebagai mata pelajaran yang membosankan dan hanya berbasis hafalan, sehingga mereka kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif. Yang terakhir itu atau yang ketiga ada keterbatasan dalam menggunakan media pembelajaran seperti video, simulasi, dan diskusi interaktif membuat siswa kesulitan memahami konsep-konsep sosial secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja permasalahan utama dalam pembelajaran IPS di SMP. Dan yang kedua itu ada faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan dalam pembelajaran IPS. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di IPS di SMP. Berikutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah menambah wawasan dan referensi mengenai permasalahan serta strategi perbaikan dalam pembelajaran IPS di SMP. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis adalah memberikan masukan bagi guru sekolah dan memangku kebijakan pendidikan untuk meningkatkan metode pengajaran IPS agar lebih menarik dan efektif bagi siswa. Materi selanjutnya yaitu kajian teori. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitri Rahmawati dan Jikni pada tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul Identifikasi Permasalahan-Permasalahan dalam Pembelajaran IPS mengidentifikasi 4 tantangan utama dalam pembelajaran IPS, yaitu perilaku disruptif siswa, kurangnya sarana dan prasarana, kesulitan guru dalam belajar mengajar, materi lintas disiplin, serta metode pembelajaran yang kurang variatif. Banyak siswa menunjukkan perilaku kurang disiplin, seperti tidak memperhatikan pelajaran, mengantuk, serta bermain di kelas saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, keterbatasan buku dan media pembelajaran membuat guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dibandingkan metode lain yang lebih inovatif. Guru juga mengalami kesulitan dalam mengajar materi di luar bidang keahliannya, mengingat IPS merupakan mata pelajaran yang bersifat multidisipliner. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui yang pertama studi literatur, yaitu dengan menelusuri jurnal dan artikel akademik. Yang kedua, analisis video edukatif, yaitu mengamati metode pembelajaran IPS yang inovatif. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami pola permasalahan dan merumuskan solusi yang terbaik. Kemudian pembahasan deskripsi kasus. Banyak siswa menganggap IPS sebagai mata pelajaran yang membosankan dan hanya berbasis hafalan, sehingga mereka kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan aktif. Metode pengajaran yang masih didominasi oleh ceramah juga menjadi faktor yang menyebabkan siswa tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Selain faktor siswa, guru dan sarana pembelajaran juga menjadi kendala dalam pembelajaran IPS. Guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi lintas disiplin karena IPS mencakup berbagai bidang ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Banyak guru memiliki latar belakang akademik yang spesifik, sehingga kurang percaya diri dalam menyampaikan materi di luar bidang keahliannya. Kemudian analisis kasus. Menurut Piaget, siswa pada tahap operasional formal mulai mampu berpikir abstrak, tetapi tetap membutuhkan pengalaman langsung untuk memahami konsep dengan baik. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran IPS masih didominasi oleh metode ceramah yang bersifat teacher-centered, sehingga
siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dari perspektif teori belajar sosial Bandura, siswa belajar dengan mengamati dan meniru model yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pembelajaran IPS seringkali hanya menyajikan informasi secara teoritis tanpa menghubungkan dengan pengalaman nyata atau contoh konkret yang dapat diamati siswa. Kurangnya penggunaan media pembelajaran seperti video edukatif, studi kasus, dan simulasi peran membuat siswa kesulitan memahami konsep-konsep secara kontekstual. Berikut beberapa solusi atau rekomendasi. Yang pertama, penerapan pendekatan student-centered learning. Yang kedua, penggunaan media interaktif. Yang ketiga, penerapan strategi critical incident. Yang keempat, pelatihan guru dalam pembelajaran lintas disiplin. Kemudian yang kelima, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kesimpulannya, pembelajaran IPS di SMP masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya motivasi siswa, dominasi metode ceramah, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kesulitan guru dalam mengajar materi lintas disiplin. Kurangnya pendekatan interaktif membuat siswa kurang terlibat aktif dalam proses belajar, sehingga pemahaman mereka terhadap konsep IPS menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam strategi pembelajaran yang lebih berbasis pengalaman dan teknologi agar pembelajaran IPS agar lebih menarik dan relevan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.